kita isi materinya ya, materi setelah UTS sampai dengan minggu ke 14-15 ya, seperti itu. Setelah ini memang tidak ada jadwal yang bertabrakan ya, atau yang bentrok ya teman-teman ya. Jadi materi setelah UTS ini insya Allah penamaan saja ya, karena kemarin kita ada penyesuaian. Jadi hari ini kita akan bahas terkait materi pembelajaran, yaitu tentang manajemen keuangan ya, dalam usaha, dalam kewirausahaan atau usaha yang teman-teman bangun. Sorry ya, bisa kita lanjutkan. Sorry, hanya gangguan telepon. Dalam berwirausaha, dalam usaha ataupun dalam kegiatan apapun, manajemen keuangan ini tidak lepas dari pengendalian yang harus dipikirkan atau yang harus dikelola dengan baik ya, terutama dalam wirausaha, agar kewirausahaan atau usaha yang teman-teman rintis ini bisa berjalan dan bisa berkembang ya. Terkait manajemen keuangan, baik itu pengeluaran rutin atau pembiayaan rutin dari produksi, kemudian dari pemasaran, sampai produk tersebut sampai ke konsumen dan mendapatkan keuntungan. Ya, itu yang akan kita bahas di manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam konteks kewirausahaan. Ini slide berikutnya, slide kedua, konsep manajemen keuangan. Untuk seperti kita ketahui, fungsi-fungsi perusahaan atau usaha startup yang dibangun terdiri dari fungsi yang pasti ya, dalam kewirausahaan pasti pemasaran dia, produksi dia. Produksi ini berkaitan tentang jika Anda menjual produk, ataupun dalam produksi dalam konteks jasa adalah biaya operasional ya, seperti itu. Kemudian keuangan dan personalia SDM yang ada ya. Personalia mungkin terkait pembayaran gaji karyawan ataupun pihak-pihak yang terlibat yang membantu dalam kewirausahaan atau tim Anda dalam membangun usaha, yang menambahkan dengan fungsi statistik dan informasi. Ya, jadi menambahkan fungsi statistik terkait atau ya fungsi statistik yang berkaitan dengan penghitungan laba, rugi, atau dalam konteks keuangan seperti pembagian bagi hasilnya dan informasi. Tetapi keberhasilan dan kegagalan usaha atau usaha yang Anda bangun hampir sebagian besar ini sangat ditentukan dari kualitas keputusan keuangan. Kualitas keputusan keuangan. Jadi ada uang di awal, tapi jangan juga langsung dihabiskan untuk kegiatan hal yang tidak perlu ya. Jadi itulah konsep manajemennya di sana. Kualitas keputusan keuangannya, terkait kualitas di sini terkait bagaimana kebijakan pengeluaran keuangan, bagaimana memanajemen atau mengolah pengeluaran ataupun pemasukan dari hasil usaha. Terkait keputusan di sini, keputusan menentukan produksi, misalkan pengadaan alat, pengadaan barang, pun terkait pemasaran, biaya pemasaran, nah, dipasang seperti apa konsep pemasarannya, apa promosi dalam bentuk digital atau bentuk poster dan selebaran. Jadi itu terkait keputusan, karena semua aspek-aspek
kewirausahaan itu menentukan juga terkait keuangannya, ya, biaya operasionalnya. Ya. Jadi manajemen keuangan itu adalah aktivitas atau kegiatan manajer perusahaan, ya. Atau Anda sebagai pemilik usaha di sini memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya, ya, terkait bagaimana modal Anda dikeluarkan sekecil-kecilnya karena untuk mendapatkan keuntungan, ya, untuk mendapatkan keuntungan seefektif dan seefisien, seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Jadi itu ya manajemen keuangan, aktivitas yang dilakukan oleh manajer perusahaan atau startup Anda untuk memperoleh sumber daya yang semurah-murahnya untuk pengeluaran dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi mengefektifkan pengeluaran sekecil mungkin untuk hal yang perlu atau tidak. Nggak bisa. Kosong langsung. Mendapatkan keuntungan dari usaha. Tugas manajer keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pengadaan barang, pengadaan alat, misalkan alat produksi, penjualan kue, mungkin pengadaan barangnya apakah harus beli ataupun sewa, ataupun beli keadaan dalam keadaan second tetapi baik, itu manajemen pengadaan peralatan yang kemarin kita bahas, kemudian pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Itu tugas pokok manajemen keuangan dalam konteks kewirausahaan. Fungsi seorang manajer atau dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik menyangkut tentang keputusan alokasi dana, baik dana yang berasal dari perusahaan maupun yang berasal dari luar ataupun biaya awal perusahaan Anda, kemudian ada investasi dari pihak luar yang memberikan modal. Ini terkait pengalokasian dana yang tepat ke sasarannya. Dengan kata lain, investasi macam apa yang paling baik bagi perusahaan? Itu fungsi manajer keuangan. Apakah dia mendukung dalam produksi, ya, apakah dalam operasional, jika ada dalam bentuk investasi. Ya. Kemudian fungsi yang kedua, manajer keuangan berfungsi sebagai pengambil keputusan. Pengambilan keputusan terkait belanja, pengeluaran, ya, operasional, penggajian. Ya. Itu fungsi manajer keuangan. Keputusan ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana pembiayaan perusahaan yang optimal, yang baik. Bagaimana memperoleh kebutuhan dana yang efisien. Bagaimana komposisi sumber dana yang optimal yang harus dipertahankan. Itu keputusan-keputusan yang dipegang oleh seorang manajer keuangan. Bagaimana memperoleh dana yang efisien dari investasi ataupun dari keuntungan, bagaimana komposisi sumber dana yang optimal itu yang bagaimana, itu seorang manajer yang mempertahankan. Kemudian apakah perusahaan seharusnya menggunakan modal pinjaman atau modal sendiri, itu jadi ada keputusan dari manajer keuangan, karena manajer keuangan harus mampu menganalisa keuangan atau meraca keuangan yang baik, ya, baik mau pinjam dana atau dari dana bank atau dari dana kredit, ya, itu dana kur kalau usaha, ya, sehingga bisa mengalokasikan pengembalian untuk rutin bulanan. Misalkan pinjam modal awal tetapi harus dikembalikan dalam jangka waktu berapa. Jadi manajer keuangan harus mampu mengalokasikan keuangan dengan baik, ya, antara ini disisihkan untuk pengeluaran rutin operasional, ini untuk dana pinjaman, pengembalian dana pinjaman rutin, iuran per bulan misalkan, kemudian baru deh menggaji karyawan, kemudian keuangan tersebut lagi
diputar kembali untuk jalannya usaha. Itu adalah keputusan manajer keuangan, manajemen keuangan. Ya. Kemudian keputusan yang berikutnya, apakah pembiayaan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Jadi manajer keuangan ini apa? Mengetahui kinerja perusahaan itu dari pembiayaan. Pembiayaan operasional ini terkait misalkan terkait operasional, apakah efektif pengeluaran atau tidak efektif. Jadi apakah bisa berlanjut untuk bulan berikutnya, itu adalah keputusan dari manajer keuangan. Karena terkait berpengaruh tidak keputusan atau pembiayaan yang dikeluarkan perusahaan. Apakah bisa dilanjutkan atau tidak, itu keputusan dari manajemen keuangan. Seorang manajer keuangan di perusahaan. Kemudian fungsi manajemen keuangan yang ketiga, fungsi ketiga seorang manajer keuangan adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini pada prinsipnya menyangkut tentang keputusan apakah laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan harusnya dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen cash atau pembelian kembali saham, atau sebaliknya laba tersebut ditahan dalam bentuk laba ditahan pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Nah, ini untuk kebijakan dividen. Jadi orang manajer keuangan itu bisa mengetahui dari neraca keuangan tersebut, bisa mengetahui apakah bisa mengembalikan saham atau membeli saham kembali dari usahanya, atau Recording stopped. Recording in progress. Oke, sorry ya putus lagi nih. Ya. Nah, bisa kita lanjutkan ya, teman-teman. Kita sampai di mana tadi? Sorry. Nah, masalah yang sering dihadapi oleh manajemen keuangan atau seorang manajer keuangan. Ya. Masalah yang sering dihadapi atau timbul oleh manajemen keuangan yang sering dihadapi. Kemudian poinnya adalah apakah investasi tersebut profitable, apakah tidak ya. Nah, ini masalah ketika dia berinvestasi, apakah itu mendapatkan keuntungan atau tidak, dan dari mana ke sumber pembiayaan investasi itu diperoleh. Jadi itu seorang manajer keuangan. Investasi pembiayaan ini mencari deh investor ataupun pembiayaan yang diperlukan untuk alokasi operasionalnya. Kemudian yang ketiga, berapa besar kas yang harus selalu ada? Ya, karena manajemen keuangan harus mampu mengalokasikan dana, mungkin adalah dari pembiayaan hal yang tidak terduga. Ya. Jadi seberapa besar kas yang harus ada? Apakah harus dihabiskan semua untuk modal, kemudian tinggal menunggu keuangan itu balik dari
dari operasional ataupun dari konsumen. Jadi itu adalah keputusan manajemen keuangan. Ya. Seberapa kas yang harus selalu ada. Mungkin ada operasional yang tidak terduga, menjadi biaya tambahan, kemudian harga produksi, bahan baku produksi yang naik, bahan peralatan yang naik. Ya. Itu untuk perlu biaya sehingga memerlukan biaya. Sehingga itu yang menjadi masalah yang dihadapi oleh manajer keuangan. Karena terkait ada nggak modal awal yang tersimpan, ya, investasi untuk operasional jika ada kenaikan atau perubahan harga. Kemudian terkait peminjaman kredit macam apa untuk konsumen. Ketika perusahaan Anda atau usaha Anda menjalankan kredit yang bisa dicicil oleh konsumen, macam apa kredit macam apa yang bisa diberikan. Ya, karena kita harus bisa mengalokasikan ada kerugian ataupun keuntungan. Ya. Berapa persediaan yang harus dipertahankan. Kemudian yang keenam, haruskah ada laba yang diperoleh dari dipertahankan, diinvestasikan atau dibagikan, dan bagaimana kebijakan dividen yang optimal itu sendiri. Dan yang ke-8, bagaimana keseimbangan antara resiko dan tingkat keuntungan. Itu seorang manajer keuangan harus bisa memperkirakan besar resiko atau besarnya keuntungan dari usaha yang Anda bangun. Itu adalah pertimbangan yang matang yang diperlukan dari seorang manajer keuangan. Ya, resiko ya resiko kerugian ataupun barang yang tidak laku ataupun kurang mendapatkan respon atau dari konsumen, itu kan adalah mampu mengimbangi risiko yang ada. Besar risiko atau besar keuntungan sih, itu yang dihadapi atau yang diputuskan oleh seorang manajer. Kemudian keputusan di bidang keuangan, keputusan investasi, ya, investment decision, kemudian keputusan pemenuhan dana, financing decision, ya. Kemudian keputusan yang berikutnya, keputusan pendistribusian keuntungan, itu bidang keuangan. Ini distribution decision atau sering disebut juga dengan kebijakan dividen. Pendistribusian keputusan di bidang keuangan. Kemudian divisi dalam manajer keuangan, ya, atau dari seorang manajer keuangan itu memiliki beberapa divisi lagi. Kayaknya kalau sudah perusahaan besar, dalam keuangan itu bukan hanya diduduki oleh seorang pengelola saja atau manajer keuangan saja, tetapi memiliki strukturnya lagi, memiliki anggaran, bagian perencanaan, bagian modal, bagian investasi jangka panjang, jangka pendek. Jadi manajer keuangan itu dibantu oleh beberapa divisi. Kayaknya di instansi pemerintah juga ada beberapa divisi di bidang keuangan. Nah, jadi dalam perusahaan yang sudah konteksnya cukup besar, itu tidak hanya dipegang oleh keuangan perusahaan, itu dipegang atau dikelola oleh satu orang, nggak akan kewalahan ataupun akan bertumpuk pekerjaannya. Ya. Ini divisi manajer. Divisi anggaran, divisi penganggaran modal, divisi perencanaan keuangan, divisi perencanaan keuangan jangka pendek, divisi kredit, divisi perhubungan masyarakat, itu divisi yang membantu dalam manajer keuangan. Kemudian jika ada yang ditanya langsung saja ya teman-teman semua.
lingkup keuangan itu sendiri, ya, pasar keuangan menunjukkan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan aktiva atau finansial aset yang sering disebut sebagai securities. Kemudian lingkupnya lembaga keuangan, yaitu lembaga yang berperan sebagai lembaga intermediari atau financial intermediation dengan mempertemukan unit surplus dengan unit decision. Kemudian instruksi keuangan, di liputan keuangan, instrumen keuangan, contohnya ya ada uang, ada utang, ada saham, ya, dan surat berharga, ya, aset, pasar modal, itu instrumen-instrumen keuangan yang ada di lingkungan keuangan. Ya, ya bicara keuangan, keuangannya, ya uang itu sendiri, saham, utang, kredit, ya, surat berharga, ya, di pasar uang, di sini adalah aset, ya, kemudian pasar modal lainnya, itu lingkungan di keuangan. Kemudian jika masih ada pertanyaan teman-teman semua, belum ada ya. Kemudian bisa kita lanjutkan aktivitas manajemen keuangan. Aktivitasnya apa? Konsep modal adalah secara garis besar modal ini dikonsepkan sebagai hutang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemilik hutang, adalah kewajiban yang harus dibayar ke pihak lain. Sehingga uang itu terdiri dari hutang, modal, dan hak, dan memberikan kewajiban. Sama dengan halnya kewajiban. Jadi seorang manajer, manajer keuangan sama halnya kewajiban mereka untuk membayar karyawan, membayar ke pihak lain, ya, pihak atau kebijakan yang harus dibayar kepada pihak lain, atau sehingga harta itu setara dengan kewajiban. Harta, uang, untuk modal itu adalah hal yang harus dikeluarkan untuk konsep manajemen keuangan. Kemudian aktivitas manajemen keuangan, aktivitasnya ada aktivitas keuangan itu sendiri, aktivitas pembiayaan, aktivitas investasi, aktivitas bisnis. Ya. Di bidang aktivitas pembiayaan, kegiatan pemilik atau manajemen perusahaan untuk mencari sumber modal, baik itu internal maupun eksternal, untuk keinginan bisnisnya. Itu terkait dengan pembiayaan. Kemudian terkait dengan investasi, jadi kegiatan yang dana berlangsung pemikiran berdasarkan pemikiran hasil sebesar-besarnya dan risiko sekecil-kecilnya. Itu investasi, bagaimana berdasarkan pikiran seorang manajer keuangan, bagaimana mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dan bagaimana pengeluaran kecilnya, ya, dan terutama resiko. Ya, itu adalah investasi. Kemudian aktivitas manajer keuangan yang berikutnya adalah business activity. Activity bisnis atau aktivitas bisnis adalah kegiatan untuk mencari laba melalui aktivitas penjualan barang, jasa, efisien biaya yang akan menghasilkan laba atau keuntungan. Ini terkait aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis dalam manajemen keuangan. Terkait bisnisnya mencari keuntungan, ya,
eh, aktivitas penjualannya efektif atau efisien, ya, itu aktivitas manajemen. Ini untuk laporan keuangan, ada 2 daftar ya yang disusun dalam akuntan pada akhir periode untuk satu pertemuan. Dan setiap keuangan dan laporan di, disusun oleh perusahaan atau koperasi dalam satu periode tertentu. Itu untuk keuangan. Jadi sehingga apabila perusahaan tersebut sudah mencapai dalam satu periode berdirinya, kemudian rutinitas tahunan, itu adalah laporan keuangannya. Umumnya terdiri dari neraca, ya, laporan neraca keuangan, laporan rugi dan keuntungan dari usaha tersebut, dan laporan lainnya. Ini terkait laporan keuangan dalam satu periode. Kemudian analisa laporan keuangan. Analisis terhadap laporan yang telah dibuat oleh perusahaan atau koperasi Anda, unit Anda, sehingga diketahui tingkat profitabilitasnya, tingkat resikonya ya, dan tingkat kesehatan perusahaan atau koperasi. Itu yang dianalisis terkait dengan laporan, terkait dengan tingkat probabilitasnya, ya. Kemudian dari analisa laporan keuangan, dengan melakukan analisa laporan keuangan sehingga bisa menentukan apa rencana ke depan dan yang akan dilakukan. Itu ya guna dari hasil analisa laporan keuangan. Terkait laporan keuangan yang dilakukan, yang telah disusun, kenapa sih kita pentingnya laporan keuangan? Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, mengetahui perkembangan usaha perusahaan. Itu untuk pentingnya manajemen laporan keuangan. Kemudian pentingnya laporan keuangan sudah, kemudian tujuan analisis dari pengambilan keputusan memberikan manajemen perusahaan bagi keputusan. Manajer perusahaan adanya pihak-pihak yang dalam pengambil keputusan, ada investor, pemberian kredit bank, ada supplier, pemerintah, pemilik perusahaan atau rumah. Ini terkait tujuan analisis kenapa pihak-pihak ini mengambil keputusan pentingnya manajer keuangan. Ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanya? Gimana, Zaki? Makin berkurang ya yang lain on cam-nya. Tujuan dari manajemen keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor. Investor yang ingin saham. Kemudian kreditur dan pembiayaan lainnya sekarang atau masa yang akan datang untuk membuat keputusan investasi, pemberian kredit, keputusan lainnya yang nasional. Jadi ini tujuan umum berikutnya memberikan informasi terkait fungsi bagi investor. Ini untuk macam-macam laporan keuangan ya teman-teman. Ada 3 macam laporan keuangan itu sendiri ya. Ada neraca,
ada pemberian modal atau investasi, ada investor, pemberian kredit, bank, supplier, pemerintah, dan pemilik usaha. Anggotanya. Sorry. Kami ya. Jadi itu tujuan analis keuangan karena akan menyangkut pengambilan keputusan. Keputusan manajemen perusahaan, investasinya, kredit, ambil kredit atau tidak, kemudian supaya, kemudian di masalah pemerintah terkait perizinan, yang terkait pajak. Kemudian tujuan umumnya adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, ya, kreditur, dan pemakai yang lainnya sekarang atau masa yang akan datang untuk membuat keputusan investasi, pemberian kredit, dan keputusan lainnya yang additional. Itu tujuan umum dari informasi yang diberikan bagi investor. Tujuannya ini adalah mengetahui perkembangan usaha, untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, mengetahui posisi likuiditas dan solvabilitas dan probabilitas perusahaan, terkait dengan tujuan dari analisis keuangannya, bermanfaat bagi investor untuk mengetahui kondisi perusahaan, untuk mengetahui kondisi keuangan negara, dan mendapatkan informasi terkait posisi likuiditas, solvabilitas, dan probabilitas di perusahaan itu. Macam-macam laporan keuangan. Ada laporan keuangan itu neraca. Ya. Neraca ini terkait laporan yang menunjukkan posisi tipe atau pergerakan aset keuangan, utang, modal dalam bentuk satuan waktu. Misalnya pada tanggal 31 sampai dengan 31 Desember dan 30 Juni. Ya. Itu menunjukkan aktiva keuangan. Rentang waktu terkait laporan laporan keuangan yang disusun. Ya. Misalnya hutang sama dengan harta itu sama dengan hutang ditambah modal. Ya. Kemudian laporan rugi laba, ya, dari investasi dari perusahaan Anda. Laporan rugi laba adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya selama periode tertentu dalam rentang waktu 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun, ya. Sehingga dari laporan ini mengetahui apakah perusahaan tersebut mendapatkan untung atau rugi, ya. Dari analisa. Dari analisa kemudian ditulis dalam laporan untung, rugi, kemudian laba atau keuntungan yang diperoleh. Itu dalam konteks tentang waktu tertentu, tentang waktu baik per bulan, tahun. Isi neraca itu terdiri dari hutang, harta, hutang, dan modal. Harta itu aset yang ada di perusahaan. Kemudian hutang ini bisa dalam pinjaman dan modal. Itu terkait laba. Ya. Kalau di koperasi ya biasanya kalau di koperasi itu ada rapat rutin bulanan tahunan
Laporan tahunan ya terkait bahas laba rugi, laba keuntungan dari koperasi itu sendiri. Karena mereka ada istilah bagi hasil seperti itu ya. Itu pun juga dengan perusahaan. Kemudian keterbatasan laporan keuangan. Ada batasan nih laporan keuangan, ada yang tidak bisa dibuat dalam laporan keuangan secara periodik. Ya. Angka dalam laporan keuangan kelihatan pasti dan tepat tetapi sebenarnya ada dasar penyusunan dan standar nilai yang ini memungkinkan berbeda dengan rumus. Ya. Nah, itu keterbatasan dalam laporan keuangan. Jadi dari laporan yang ditulis dengan kenyataan mungkin ada perbedaan. Atau contohnya pengalokasian keuangan untuk konteks hal yang lain. Sehingga mungkin kan ada perubahan di pelaksanaan. Masalah purchasing power atau daya beli, uang yang semakin menurun, itu laporan keuangan. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Misalnya reputasi perusahaan, kontrak kerja, kemampuan manajemen. Itu keterbatasan dalam laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu ya, yang terkait dengan keuangan, ya, bukan terkait dengan reputasi perusahaan tersebut lagi buruk nih di citranya di konsumen di masyarakat. Kan laporan keuangan tidak bisa menuliskan terkait secara rinci ya terkait secara rinci dampak yang diberikan dari reputasi ya misalkan ada kerugian, ada penggelapan atau kontrak kerja itu adalah laporan keuangan yang tidak dapat mencerminkan faktor yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan itu sendiri. Ya, baik itu dari reputasi biasa, kontrak kerja, dan kemampuan manajemennya. Kemudian analis untuk mengetahui kemajuan, perkembangan, kebutuhan keuangan perusahaan, biasanya dilakukan pertimbangan rasio keuangan itu sendiri di perusahaan. Rasio industri, rasio perusahaan lain yang sejenis, rasio perusahaan sendiri di masa yang akan datang, analisis tren dan resiko perusahaan, itu untuk mengapa perlunya analisis perbandingan. Ya. Jadi untuk mengetahui kemajuan dari perusahaan itu atau keuntungan atau kerugian, perkembangan keuangan perusahaan, sudah balik modal belum, sudah kemudian biayanya, manajemen pembiayaannya, ya. Nah, itu analisis dari dilakukan perbandingan rasio dengan perusahaan dengan rasio industri, rasio perusahaan lain yang sejenis, rasio perusahaan sedari masa yang lalu, analisis tren rasio perusahaan, ini adalah terkait analisis perbandingan yang dibandingkan kemampuan perkembangan keuangan perusahaan ya. Ini untuk analisis perbandingan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu teman-teman. Saya aktifkan presensi ya. Silakan ada yang ditanya terkait manajemen keuangan. Terkait manajemen keuangan. Ya. Mungkin laporan, kenapa apa saja aktivitas ataupun rutinitas ataupun tugas dari manajer keuangan. Ya.
Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, sorry. Salah akun. Ada teman-teman semua? Halo? Eh, apakah ada mata kuliah lain saat ini juga dalam waktu yang bersamaan? Halo? Tidak ada, Pak. Kalau saya enggak, Pak. Oke, itu ya terkait manajemen keuangan ya. Presensi keuangan. Ya, silakan isi presensi ya teman-teman ya. Presensinya juga tidak ditutup dari minggu lalu. Jadi presensi. Nah, materi kita hari ini terkait dengan manajemen keuangan. Ya. Apa pentingnya, kemudian apa aktivitas dari seorang manajer keuangan itu sendiri, lingkungannya, masalah yang sering dihadapi oleh manajemen keuangan, keputusan-keputusan apa saja yang dikendalikan atau dipegang oleh manajer keuangan. Itu terkait materi yang kita bahas hari ini. Ya. Gimana? Terima kasih Bilhak. Hanya Bilhak yang nyalain kamera nih. Biasa Bilhak yang setia ya. Terima kasih Panji. Gimana yang lain? Apakah cukup jelas terkait materi manajemen keuangan ya? Karena kenapa konsep manajemen keuangan itu sendiri ada? Ya, jawabannya ada di sini ya, terkait dengan bagaimana pentingnya seorang manajer untuk mengatur mengelola keuangan dengan baik untuk aktivitas yang dilakukan di dalam perusahaan atau di dalam usaha yang mereka kerjakan, yang mereka bangun untuk bagaimana pengelolaan keuangan yang baik, bagaimana keuangan pengeluaran, bagaimana pusat kebijakan itu yang diatur atau dikelola oleh manajer keuangan. Karena akan berkaitan dengan keputusan yang diambil di perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ada yang ditanya, silakan teman-teman. Belum ada ya? Oke, jika belum ada, nah bisa tanyakan nanti di grup ya, ataupun di GCR ya teman-teman ya. Jadi ini materi kita untuk minggu ini terkait manajemen keuangan, apa tugasnya, apa fungsinya sih seorang manajer keuangan itu sendiri di dalam perusahaan, ya. Apa keputusan-keputusan yang diambil, apa manfaatnya, kenapa pentingnya perusahaan yang materinya dibahas di pertemuan ini. Ya. Oke, nah, kita bisa akhiri ya teman-teman ya terkait materi kita telah habis ya. Harapannya teman-teman dapat menyimak dengan baik ya, oleh ilmunya. Jangan lupa dibaca kembali, disimak kembali
terkait materi kita hari ini. Manajemen keuangan untuk pengelolaan usaha. Ya. Oke. Demikian ya, terima kasih untuk hari ini teman-teman. Jika belum ada yang ditanya, Anda bisa lanjutkan nanti di kolom chat GGR ataupun melalui WhatsApp grup ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Jadi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, mari terima kasih juga kembali Gary dan teman-teman.